Ada banyak tadi disampaikan efek yang terjadi bila data itu bocor, mulai dari marketing atau pemasaran yang ilegal dengan melalui telepon dan lain sebagainya yang tanpa diketahui atau tanpa izin, lalu kemudian hingga pencurian akun, apakah itu akun dari data yang bersangkutan maupun akun terkait dengan bank. Saya ingin tanya kepada Bung Pratama, kalau tadi disebutkan dibuka oleh Bu Neti tadi, bahwa ada misalnya warga yang militer aktif. Apa yang bisa terjadi di sini? Adakah bahaya yang kemudian terjadi? Ya bahayalah Mas. Itu bisa dipakai untuk profiling begitu. Karena kan pengguna BPJS itu bukan hanya masyarakat sipil. Oke. Di situ juga ada TNI, ada Polri, bahkan ada personil intelijen begitu. Yang kalau misalkan itu disandingkan dengan data lain yang bisa didapat begitu, itu bisa diprofiling. Oh ternyata ini adalah TNI Angkatan Darat, orang ini TNI Angkatan Laut, nomor teleponnya segini, pertanggungannya segini, keluarganya namanya segini begitu. Itu bisa diprofiling begitu. Dan intelijen luar negeri senang banget kalau punya data itu begitu. Bisa digunakan misalkan untuk blackmail, ya kan, untuk perekrutan agen intelijen ganda begitu. Atau untuk melakukan apalah kejahatan-kejahatan yang bisa membahayakan negara kita. Kan mereka penjaga negara kita, Mas. Ya kan? Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Kemhan menurut saya. Karena memang ini cukup bahaya sekali, datanya data ini serius sekali ya Bung gitu. Pratama ya? Waduh, serius Mas. Makanya ketika kita tidak punya undang-undang yang bisa memberikan sanksi yang berat kepada pemilik layanan yang ternyata dengan kelalaiannya menjadi data masyarakat bocor, itu bahaya banget kita ini gitu. Ruginya banyak sekali begitu. Jangan dianggap enteng gitu. Kita cuma data gini doang nggak ada ngaruh sama kita. Ngaruh gitu. Karena data itu nanti suatu saat akan menjadikan kita sebagai target mereka. Saya ini adalah salah satu korban. Pada saat Tokopedia jebol 91 juta data itu, ada di situ data saya, nama lengkap, alamat email, nomor handphone, tanggal lahir begitu. Efeknya? Lengkap gitu. Ya efeknya sekarang tiap hari sampai beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu saya masih terima SMS penawaran yang nggak jelas. Kan belum tentu dari sana juga, bisa juga dari yang lain. Mungkin pada waktu pembuatan kartu kredit misalnya. Tapi intinya adalah data kita udah bocor. Masalahnya Mas, ketika data kita itu bocor, nggak hanya satu orang yang menggunakan. Dia bisa mindah-mindahin. Oh ini si pemilik layanan pinjaman online nih. Dia udah nggak laku nih, yang ditelepon udah nggak mau. Dikirimkan ke pinjaman online yang lain. Atau dikirimkan kepada pemilik misalkan kasino online begitu. Atau diberikan kepada pemilik layanan kredit tanpa agunan begitu. Akhirnya data kita ini nyebar kemana-mana. Ketika data kita nyebar kemana-mana, akhirnya semua orang punya data kita. Semua orang bisa menggunakan data itu untuk mengganggu kita. Itu loh Mas yang jadi masalah. Nah, saya bilang tadi, untuk kita yang punya literasi digital yang cukup, mungkin kita seperti saya cuek aja gitu. Orang nelpon nggak akan saya angkat gitu. Orang SMS nggak akan saya bales gitu. Tapi untuk saudara-saudara kita gitu, yang ada di daerah, mereka baru melek teknologi, mereka baru punya handphone gitu. Begitu bisa tertipu. Handphone, tiba-tiba mereka dapat SMS, Anda mendapatkan mobil gitu. Banyak yang jual tanah, jual rumah, jual sawah gitu. Hanya gara-gara mereka pengen mobil itu gitu. Kan masyarakat yang rugi-rugi di sini. Gitu Mas Aiman. Kalau semua sudah tersebar seperti ini, adakah untuk menghalaunya? Cara untuk menghalaunya? Atau ya udah nggak bisa karena udah bocor? Ya nggak ada. Gini Mas, jadi pengamanan itu ada dua sisi. Yang pertama adalah pengamanan dari sisi pribadi kita sendiri gitu. Oke lah, kemarin Menkominfo sudah banyak memberikan saran, bikin password yang aman, kemudian jangan klik sembarangan, kemudian jangan mengumbar data kita di medsos gitu. Mungkin untuk kita sendiri. Tapi ketika kebocoran itu sumbernya dari pemilik platform atau pemilik layanan elektronik, nggak ada sama sekali yang bisa kita lakukan. Kita sudah memberikan kepercayaan kepada mereka dan ternyata bocor, dan data kita ini tidak bisa kita tahan bahwa data kita ini tidak bocor. Semua orang bisa memiliki data kita dan semua orang bisa memanfaatkan itu untuk tujuan-tujuan yang mungkin menjadikan kita sebagai targetnya. Apa yang bisa dilakukan negara untuk ini, Bung Pratama? Cara satu-satunya supaya kita ini bisa bertahan dari potensi-potensi kejahatan tersebut, ya kita harus mulai suuzon. Ketika ada penawaran-penawaran, ketika ada terima link-link, ketika terima telepon gitu, kita harus suuzon, kita harus berprasangka buruk bahwa jangan-jangan ini penipuan, jangan-jangan ini mau memanfaatkan saya begitu. Karena semua pemilik data ini Mas, nantinya pasti akan ada gilirannya menjadi target kejahatan. Tinggal menunggu waktu saja begitu. Nah, oleh karena itu
sebenarnya yang membocorkan data ini dosanya cukup besar sekali kepada masyarakat Indonesia. Gitu, dan harus ada hukuman di sana. Apa yang bisa dilakukan negara untuk melindungi datanya? Karena kita tahu bahwa data is a new oil ya. Data adalah minyak yang baru, minyak bumi yang baru. Ya harus melakukan pengamanan yang maksimal. Pengamanan itu bukan hanya secara teknologi. Mungkin servernya oke lah, kemudian sistem operasinya oke, firewall-nya oke begitu. Tetapi kita juga butuh SDM. Tadi Pak Irfan sudah menyebutkan tuh, Mas Pak Irfan mungkin ada potensi kebocoran juga dari SDM. Memang mungkin sekali gitu. Karena kebocoran internal itu biasanya porsinya 75% lebih mudah daripada dari luar begitu. Nah, SDM juga perlu di-upgrade. Harus memilih SDM yang pinter. Kadang-kadang admin itu merasa bahwa ketika sistemnya tidak terjadi kerusakan, nggak ada yang merubah nih tampilan webnya gitu, tidak merusak sistemnya, masih berjalan dengan lancar, dianggapnya fine-fine saja. Padahal belum tentu. Hacker yang profesional itu pasti dia akan berusaha masuk secara diam-diam, begitu masuk dia akan taruh backdoor, trojan atau malware sehingga dia bisa digunakan untuk pintu keluar masuk suka-suka dia, kemudian dia ngambil datanya, nyuri datanya, dan dia keluar dengan santai. Nah, masalahnya kalau kita berbicara tentang data digital ini gitu, beda dengan barang konvensional. Kalau kita punya handphone diambil orang, kita pasti bingung. Wah, mana nih handphone kita nih gitu. Mana buku kita hilang nih gitu. Kalau data ini dicuri, nggak ngerasa kita kalau nggak kita cek benar gitu. Data aslinya masih ada di sana gitu. Sehingga tiba-tiba ketika bocor kita baru terkaget-kaget. Oh, ternyata bocor ya gitu. Padahal ancamannya luar biasa dari situ. Kan saya bicara soal apakah perlu dibutuhkan satu lembaga khusus yang menangani keamanan data ini yang memang betul-betul independen. Di Indonesia sudah ada, Mas Aiman. Kita itu punya Badan Siber dan Sandi Negara di Indonesia itu. Makanya ini harus peran Badan Siber dan Sandi Negara ini harus dimaksimalkan. Caranya? Begitu. Ya, sekarang kan mereka punya teknologi, kemudian mereka punya SDM, kemudian mereka punya cara-cara kebijakan untuk pengamanan data ini begitu. Ya harus maksimal dilakukan begitu. Harus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan supaya keamanan cyber ini bisa dimiliki oleh seluruh orang di Indonesia. Negara belum maksimal dalam melindungi data milik warganya, Bung Irfan. Ya, hari ini kan kita ketahui bersama, Mas Aiman, ya, pemerintah lagi mendorong bersama dengan DPR untuk melakukan undang-undang perlindungan data pribadi. Ini teman-teman Ibu Neti lah di DPR yang sekarang ini lagi dibahas. Nah, itu yang mungkin salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya ada pengamanan terhadap perlindungan data ini. Agar misalnya orang yang melakukan tentang kejahatan cyber ini menggunakan data-data untuk kepentingan tertentu, ya, apalagi kepentingan kejahatan, artinya sudah ada warning dan sanksi pidana yang dilakukan, apalagi kita ketahui bersama. Sanksi pidana kalau ketahuan, tapi kan selama ini nggak ketahuan, yang Tokopedia juga nggak jelas, kemudian ada KPU, data KPU tidak jelas, ada Kredit Plus misalnya juga tidak jelas, sampai sekarang nggak jelas. Ya, nanti kan bisa dibentuk perangkat dan sistemnya, infrastrukturnya, ya kan? Pasti betul setiap orang yang punya niat kejahatan dia akan lebih maju di depannya. Tapi pasti kalau sudah ada regulasi, sistem pengaturan yang ada, tentu tidak untuk kemungkinan infrastruktur perangkat yang untuk terhadap masalah pengamanan itu akan kita lakukan, ya kan? Makanya harus kita perkuat BSN, Badan Cyber Sandi Negara ini, supaya juga dia memberikan kewenangan khusus melakukan monitoring, melakukan pengawasan terhadap persoalan cyber dan digital ini. Supaya kita juga merasa enjoy, merasa happy terhadap masalah-masalah data yang dimiliki oleh atau yang dihimpun oleh lembaga-lembaga pelayanan yang ada. Saya ke Bu Neti. Bu Neti, sampai kapan kita akan melihat dan mendengar bahwa kejadian ini akan terus terjadi di depan? Ya, saya pikir ini menjadi momentum ya yang harus digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari kebocoran data BPJS, yang pertama yang harus saya katakan, kalau memang ini penyebabnya adalah kalangan internal BPJS Kesehatan itu sendiri, berarti harus ada langkah evaluasi besar-besaran. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau kedua yang melakukannya adalah peretas, hacker, berarti harus kita katakan sistem pengamanan sangat rendah. Dan yang ketiga perlu kita pertanyakan juga, sebetulnya yang megang data ini siapa sih? Server
pihak ketiga, dan bagaimana kemudian struktur anggaran pengamanan ini ya. Tadi juga saya tanyakan ke Dirut BPJS Kesehatan, seperti apa sih struktur anggaran pengamanan data ini. Dan yang keempat, ini kepada pemerintah, baik kementerian dan lembaga yang selama ini seringkali melakukan pendataan, Mas Aiman. Ya. Hampir semua kementerian, lembaga itu melakukan pendataan. Baru kemarin BKKBN survei keluarga. Berapa jumlah anak, siapa yang mengasuh, kemudian alat kontrasepsi apa yang digunakan. Belum lagi di Kementerian Pendidikan, ada Dapodik ya. Itu data siswa kita, data pelajar kita, itu semuanya ada gitu. Jadi artinya ke depan memang dalam rangka menjaga kedaulatan dan mencegah kejahatan tadi. Harus ada perbaikan begitu ya? Memang, ya, harus ada perbaikan dari pemerintah untuk melakukan pengamanan satu data untuk Indonesia. Terakhir singkat saja saya ke Bung Pratama. Bung Pratama, saya ingin tanya, adakah negara di dunia, singkat saja karena waktu sudah habis, mohon maaf, adakah negara di luar di dunia ini yang tidak pernah tercuri datanya karena sistemnya rigid, sistemnya ketat? Kalau masalah tercuri atau tidak, itu kan tergantung terpublikasi atau tidak, Mas. Gitu. Tapi saya yakin sih, gitu, pasti semuanya pernah mengalami pencurian data ini begitu. Yang jadi masalah adalah tadi saya bilang, nggak apa-apa kita kecuri datanya, gitu, terpaksa kecuri datanya, gitu. Tapi kalau kita mengimplementasikan teknologi yang tepat, gitu, yang maksimal, orang yang nyuri data tersebut nggak akan punya nilai data tersebut, gitu. Karena terenkripsi tadi. Itu terenkripsi begitu. Oke, jadi nggak bisa ngambil, nggak bisa ngebaca begitu ya? Nggak bisa ngebaca gitu. Banyak teknologi yang bisa diterapkan di sana untuk pengamanan data. Jadi boleh Anda ngambil, tapi Anda nggak akan dapat apa-apa dari situ. Ya. Terima kasih, Bung Pratama dari Bung Pratama Persada dari Lembaga Riset Keamanan Siber, kemudian Bu Neti Prasetyani, fraksi PKS, Komisi 9 DPR, dan Bung Ade Irfan Pulungan dari Kantor Staf Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, salam sehat selalu.